Polemik pembangunan kapal 01 Merata di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga kini masih menjadi sorotan. Menyikapi berbagai pertanyaan dan keluhan yang muncul di tengah masyarakat, DPRD Tanjab Timur memanggil pihak kontraktor pembuat kapal untuk memberikan penjelasan terkait spesifikasi dan proses pembangunan kapal yang diproyeksikan melayani transportasi masyarakat pesisir tersebut. Rapat dengar pendapat yang digelar di gedung DPRD Tanjab Timur ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Zilawati beserta sejumlah anggota DPRD, Kepala Dinas Perikanan, perwakilan Bapeda, bagian unit layanan pengadaan atau ULP, serta Direktur PT CAS Bambang Irawan selaku pihak pelaksana pembangunan kapal. Dalam jalannya rapat, Guntur, anggota DPRD fraksi PDIP, mempertanyakan adanya perubahan spesifikasi kapal dari yang semula direncanakan berukuran 10 gross ton menjadi 16 gross ton. DPRD menilai penjelasan terkait perubahan tersebut perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Menurut hemat saya selaku anggota DPRD, selagi perencanaan yang dibuat sudah sesuai dengan perencanaan, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan apabila yang di kapal yang dibuat itu berbeda daripada. Menanggapi hal itu, pihak kontraktor menjelaskan bahwa perubahan spesifikasi dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan kebutuhan operasional di lapangan. Namun DPRD menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan, perubahan desain, hingga pelaksanaan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan dokumen perencanaan yang berlaku. Pengertian GT antara kami dengan masyarakat. Jadi kalau pengertian kami dan yang sebenarnya GT itu bukan berat kapal. Jadi kalau misalnya disebut 10 GT bukan berarti 10 ton gitu. Jadi GT itu adalah volume ruangan tertutup. Jadi kalau misalnya rumah kapal itu, kabin kapal itu, kalau misalnya dia dinding belakang misalnya nggak ada, jadi dia tidak bisa dianggap sebagai ruangan tertutup, maka dia tidak bisa dimasukkan sebagai komponen GT. Tapi karena di kapal kita ini, di dalam kabin itu banyak alat-alat mahal, kayak seperti GPS, radio, dan lain-lain, maka di belakang itu kita taruh sekat dan ditaruh pintu. Kalau saya lihat di gambar perencanaan memang nggak ada pintu, jadi sebenarnya ruangan itu nggak bisa disebut sebagai ruangan tertutup. Tapi kalau pintu itu kita nggak pasang, takutnya barang-barang hilang. Jadi pintu itu kita pasang dan pihak SOP itu menganggap bahwa ini adalah termasuk sebagai ruangan tertutup. Jadi selisihnya 10 dengan 16 ini sebenarnya masalah pintu ini. Jadi ruangan kabin itu dianggap sama KSOP sebagai ruangan tertutup, bukan ruangan terbuka seperti itu, Pak. Pak, mungkin mendapat isu adanya kapal bekas, mungkin bisa dijelaskan jangka waktu proses perencanaan, pengerjaan, hingga finishing mungkin berapa lama? Ya. Jadi tadi kami udah paparkan, jadi waktu kita peletakan lunas itu dihadiri oleh pihak Sabandar. Pihak Sabandar sendiri menghadiri peletakan lunas. Terus kemudian di dalam prosesnya kapal ini itu dari dokumen-dokumen itu semua ada BKI yang ada tangan, peluncuran, bahkan pihak penerima kapal itu ada Pak Haji Ambo Ase, pokoknya 3 orang, itu datang mungkin di Tanjung Pinang sekitar 1 minggu lebih, gitu. Sampai kapal itu diluncurkan, mereka menghadiri juga, gitu. Waktu BKI, Biro Klasifikasi Indonesia melakukan pemeriksaan kapal, itu pun mereka ada di situ, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang kapal ini kapal bekas atau apa, boleh diklarifikasi langsung ke pihak penerima kapal yang hadir waktu itu, gitu Pak. Pekerjaan berapa lama, Pak? 2 bulanan gitu Pak. Jadi kita ada waktu itu terlambat 3 hari dan itu dibayarkan denda. DPRD Tanjab Timur menyatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan kapal 01 Merata hingga proyek tersebut selesai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengawasan ini dinilai penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai spesifikasi, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi warga pesisir Tanjung Jabung Timur. Wahyu Mubarok, Jambi TV.